Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah, menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan kalau ditambah ya wadud boleh tidak Pak Ustadz ya. Ini Beranda Loka Jaya ya. Ini ada dua pertanyaan, tak jadikan satu ya. Pak Ustadz mau tanya, pengamalan apa harus tawasul dulu atau langsung ya? Ini dua pertanyaan tak jadikan satu ya. Amalan ya wadud ya, boleh tidak Pak ditambah? Misalkan Anda mengamalkan pengasihan surat Yusuf ya, terus Anda tambah asma ya wadud, itu berarti dua amalan. Ada juga pertanyaan lagi nih ya, apa harus tawasul dulu? Tawasul itu bukan amalan pengasihan ya, tapi itu kata pengantar, ibaratnya sambutan gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah pilihan, mending ditambah amalan atau ditambah ya, atau ditambah asma ya wadud tadi ya, bukan tawasul ya, apakah ditambah amalan atau ditambah tawasul? Kalau saya pribadi, saya pilih tambah tawasul. Karena apa? Bukan dua amalan, tapi tetap satu amalan. Anda tinggal pilih Anda mau asma ya wadud atau surat Yusuf ayat 4 atau amalan yang lainnya, pilih salah satu ya. Anda bisa dahului dengan tawasul. Tawasul itu kata pengantar ya. Jadi tawasul itu kata pengantar teman-teman. Jadi kalau kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, apakah harus pakai kata pengantar? Enggak wajib. Yang wajib itu adalah visualisasi ya. Ya, kadang kita itu berpikir seperti ini teman-teman ya. Oh, ini ada amalan pendek ya. Asma ya wadud itu kan amalan yang paling pendek. Karena satu kalimat itu, satu kata, bukan satu kalimat ya, satu kata ya wadud. Ya. Ya. Ya wadud. Jadi ya wadud kan pendek tuh. Itu malah Anda harus melipat gandakan untuk menghimpun energinya, itu Anda harus lipat gandakan 10.000 kali misalkan, baru energinya akan keluar ya. Mungkin kita berpikir oh ini amalannya pendek, mudah melakukan, akhirnya kita menganggap biasa gitu ya, memandang rendah, menganggap biasa. Nah disitunya teman-teman akan kehilangan yang namanya keyakinan. Keyakinanmu terhadap amalan itu akan hilang. Tapi ketika amalanmu katakanlah ya sedengan lah, ibaratnya itu porsinya itu rata ya, ibaratnya itu biasanya gitu ya, seperti surat Yusuf ayat 4 itu kan ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek gitu. Ya. Itu akan membantu Anda mempercepat keyakinan Anda, dan mengamalkannya paling minimal 1000 kali itu sudah energinya sudah besar. Jadi seperti itu ya. Nah, tujuannya mengamalkan banyak ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk membentuk ya penghayatan penjiwaan, untuk membentuk kualitas Anda, sehingga energi yang dihimpun itu benar-benar bisa besar. Kadang kita tidak berpikir ke sana ya, kita hanya fokus pada hitungannya ya, fokus pada hitungannya, padahal hitungan tadi itu akan membentuk ya, energi batin Anda, akan membentuk ya konsisten Anda, akan membentuk energi yang besar, banyak sekali manfaatnya.
akan membentuk kesabaran Anda. Coba Anda baca kan Asma ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud 1000 kali dengan baca surat Yusuf ayat 4 1000 kali. Otomatis hambatannya tantangannya lebih banyak surat Yusuf ayat 4. Pokoknya semakin banyak hambatan tantangan itu energinya semakin besar. Samanya dengan puasa. Ya, puasa kalau Anda hambatan tantangannya semakin besar dan Anda bisa mengendalikannya dengan maksimal, maka hasilnya pun juga akan maksimal gitu. Ya, jadi kita harus berpikir ke sana. Soal katakanlah tadi Anda bertanya bahwasanya apakah harus pakai tawasul atau tidak, itu bebas ya, tidak wajib. Ya, ibarat kalau Anda katakanlah mengamalkan amal pasien tanpa tawasul itu langsung pada intinya, itu the point gitu. Tapi kalau Anda pakai tawasul ya tidak ada masalah, lebih baik. Ya, tapi yang bermasalah di komentar ini adalah menggabungkan dua amalan. Ya, amalan surat Yusuf dan amalan Asma ya Wadud, itu yang masalahnya ada di situ. Ya. Apalagi kalau Anda gabung jadi satu. Ya. Yang dipisah saja ada resiko, apalagi yang jadi satu. Ya. Tapi kalau misalkan Anda ini sudah bisa visualisasi ya, resiko itu bisa dikendalikan. Ketika pagaramu ini kuat ya, ibaratnya itu jam terbangmu ini sudah kuat, Anda akan bisa mengendalikan resiko-resiko itu. Resiko bertabrakan energi itu bisa dikendalikan. Ya, paham ya? Jadi seperti itu ya. Ya alangkah baiknya itu ketika kita mengamalkan ya. Ketika kita mengamalkan amalan pembersihan ya, itu satu saja. Kalau ingin cepat ya. Tapi kalau Anda ingin lambat ya itu tadi, dua amalan sekaligus. Ya. Bisa Anda lakukan ya. Satu amalan misalkan ya. Untuk pengasihan ya. Untuk pengasihan di malam hari, untuk kerejekian di pagi hari. Amalannya sama. Itu bisa. Enggak masalah gitu ya. Kalaupun terjadi gesekan, itu tidak terlalu besar. Ya. Dan visualisasinya harus beda ya. Ingat ya, visualisasi itu menentukan ya. Visualisasi itu niatnya ya. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung daripada niat ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.